Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo, selamat siang sahabat Dedari. Balik lagi bersama saya Neo di Depot Dedari Podcast. Kali ini bersama dengan saya ada Apoteker Fania yang merupakan apoteker penanggung jawab di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang. Nah, apa kabar kakak? Mungkin bisa perkenalkan diri sedikit dulu untuk kita dan teman-temannya di rumah. Oke, selamat siang Kak Neo. Siang kak. Kabar saya baik ya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Apoteker Hilary Stefania Tulasi, Sarjana Farmasi. Seperti yang Kak Neo bilang tadi, saya apoteker penanggung jawab sekaligus kepala unit di unit farmasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di rumah. Ya, sahabat setia Dedari Podcast. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang menarik. Dan ini juga satu hal yang baru saya dengar pertama kali ya, tentang dagu sibu. Benar ya kak? Dagu sibu. Dagu sibu. Nah, kita akan membahas mengenai dagu sibu. Jadi untuk itu mungkin kakak bisa jelaskan sedikit kepanjangan dari dagu sibu itu apa sih kak? Garis besarnya seperti apa? Silakan kak Oke. Fania. Siap, terima kasih Kak Neo. Oke, selamat siang sahabat setia Dedari. Saya menyapa kembali lagi ya. Topik kita pada siang hari ini tentang dagu sibu. Nah, dagu sibu itu merupakan sebuah singkatan dari 4 metode, yaitu da, dapatkan, gu, gunakan, si, simpan, dan bu, itu buang. Jadi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, dagu sibu sendiri ini biasanya kita para apoteker memberikan konseling atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan atau penggunaan obat menggunakan metode dagu sibu. Gitu kan ya. Oke, itu secara segaris besar sudah dijelaskan oleh apoteker Fania. Jadi untuk itu saya mau tanya lagi nih kak. Apakah penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui pentingnya dagu sibu itu? Oke, untuk dagu sibu sendiri menurut saya itu wajib dan harus diketahui oleh masyarakat, khususnya sahabat setia Dedari ya. Seperti yang saya bilang tadi, dagu sibu itu bisa membantu kita untuk bagaimana cara mengelola, terus bagaimana cara menggunakan obat-obatan yang kita punya di rumah, yang konsumsi pribadi. Jadi kalau seandainya kita menggunakan obat-obatan di rumah, otomatis kita juga harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, cara menggunakannya, cara membuang atau menyimpan. Kemudian untuk dagu sibu sendiri, biasanya itu terkhusus untuk obat. Obat itu dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa untuk menyembuhkan, tetapi juga bisa untuk membahayakan atau memberikan efek samping. Oke kak, sudah dijelaskan sedikit pentingnya buat masyarakat sekitar, masyarakat luas di NTT, bahkan untuk teman-teman sahabat setia dari podcast mengetahui dagu sibu itu seperti apa. Nah sekarang kak, mungkin di rumah termasuk saya masih bingung. Bagaimana cara untuk mendapatkan obat itu dengan benar? Karena di sini kan berarti dari kata da itu dapatkan obat dengan benar. Itu maksudnya seperti apa kak? Boleh dijelaskan sedikit kepada kita? Oke, untuk metode yang pertama yaitu dapatkan. Nah, dapatkan di sini maksudnya obat yang kita dapatkan itu harus yang kualitasnya itu terjamin, harus yang terjamin mutunya. Otomatis dapatkannya itu harus dari tempat yang resmi, seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik. Nah, itu kan merupakan fasilitas kesehatan yang resmi. Otomatis untuk mendapatkan obat yang baik dan benar sesuai dengan kualitasnya berarti harus dari tempat-tempat seperti itu. Oke seperti kak. itu kan ya. Oke, mungkin ini di luar dari pembahasan kita sedikit. Kebetulan kita juga memang sering masuk ke rumah sakit, saudara-saudara. Dalam tanda kutip, mungkin teman-teman di rumah juga sering ke rumah sakit dan sempat mendengar ya, di rumah sakit ada yang bilang ada obat yang berbeda dengan obat ini, walaupun sama-sama kayak contohnya paracetamol, tapi ada yang kayak katanya bukan dari farmasi atau bagaimana itu kak. Jadi dua jenis. Ada yang kayak bukan dari pemerintah, ada yang non pemerintah seperti itu. Apakah itu ada istilah benar atau itu cuman pemahaman kita sebagai masyarakat biasa saja yang mengatakan seperti itu kak? Sebenarnya sih sama, sama obatnya. Hanya sumbernya atau produksinya itu memang berbeda. Kan ada obat-obatan yang bisa didapatkan secara luas, ada yang tidak. Nah, kalau obat-obatan luas itu biasanya kita sebut dengan obat-obat bebas. Iya, benar. Contohnya paracetamol. Terus kalau obat-obat yang tidak bisa didapatkan secara bebas, itu contohnya obat-obatan keras seperti
antibiotik. Antibiotik. Betul sekali, Kak. Oke. Mungkin bisa kilas sedikit ya, kita di luar dari pembahasan kita, cerita pengalaman sedikit. Kita pernah beli obat antibiotika, Ya. cuman suruh ditulis di Resep. apotek ya. Katanya harus pakai resep Resep, dokter, benar. terus kalau tidak ada resep dokter tulis di buku. Jadi memang itu cara mendapatkan Betul. obat yang harus sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Ya, betul sekali. Oke, mungkin itu sedikit dari saya pribadi. Mm-mm. Kita lanjut lagi untuk metode kedua tadi yaitu yaitu gunakan obat dengan benar. Mungkin kakak cantik bisa jelaskan buat kita. Oke. Silakan, Kak. Untuk gunakan ya, metode yang kedua itu gunakan. Ya pastinya untuk penggunaan obat yang benar itu pertama harus dikonsumsi sesuai dengan waktunya. Sudah dijelaskan oleh apoteker saat mendapatkan obat. Waktunya seperti pagi, siang, malam. Contohnya 3x1 berarti pagi, siang, malam. Ya. Tapi untuk antibiotik biasanya kita dengan waktu interval 3x1 itu berarti dia tiap 8 jam. Contohnya jam 7 pagi, berarti siangnya itu jam 1 1 siang, malamnya itu jam 7 malam. Oke. Gitu. Dia tiap 8 jam berarti itu karena 3x1. Kemudian untuk penggunaan obat yang benar itu harus sesuai dengan etiket dan label obat. Kan kalau dapat dari apotek atau fasilitas kesehatan obat-obatan itu biasanya ada etiket atau labelnya. Gunakan obat-obatan itu sesuai dengan etiketnya yang sudah tercantum di situ. Semua keterangan yang ada itu bisa membantu kita untuk dalam menggunakan obat. Ya, siap. Kemudian penggunaan obat yang benar yaitu usahakan obat yang didapat itu masih dalam segel. Lihat lagi obatnya itu layak dikonsumsi atau tidak. Apakah sudah rusak, berarti tidak boleh lagi dikonsumsi. Otomatis harus dibuang. Seperti itu kan ya. Oke, Kak, untuk menjelaskan sedikit tentang penggunaan obat, kita akan menanyakan lagi nih, gunakan obat setelah makan dan sebelum makan. Itu ada istilah-istilah yang Iya, biasa benar. kita lihat di bagian penggunaan etiket Iya, obat etiket itu, Kak. obatnya. Jadi bagaimana menggunakan obat yang baik sebelum makan maupun setelah makan kapannya? Kalau sebelum makan, mungkin kan Neo tahu obat-obatan yang sebelum makan seperti obat-obatan lambung ya. Iya, Contohnya Atasida. iya. Biasanya itu di etiket obatnya tertera bilang sebelum makan. Gunakan obat sebelum makan. Iya. Sebelum makan ini maksudnya yaitu obat dikonsumsi 30 menit sampai 60 menit sebelum makan. Jadi perut atau lambung itu masih dalam keadaan kosong, tidak ada makanan. Tetapi kalau untuk sesudah makan, berarti harus diminum segera sesudah makan. Oke. Jangan ditunda dia penggunaan obatnya itu setelah 2 jam. Ya. Jangan sesudah 2 jam setelah makan baru diminum obatnya. Karena apa? Makanan yang sudah kita makan itu akan diproses oleh tubuh. Sama saja obat yang masuk itu kita penggunaannya sama seperti sebelum makan. Jadi kalau seandainya minum obat jangan sesudah 2 jam. Karena itu otomatis makanan sudah diolah oleh tubuh. Berarti segera setelah Iya, makan. segera setelah makan. Seperti itu kan ya. Iya. Kalau soal obat lambung, Kak, nih kan ada ya penggunaan kayak sirup, tablet. Iya, sirup tablet. Nah, terus saya pernah dengar kalau obat lambung itu bisa minum setelah makan. Apakah itu benar atau tuh salah? Obat lambung sesudah makan ada beberapa, Iya. tapi bukan langsung sesudah makan, bukan langsung saat itu sesudah makan. Biasanya dia intervalnya itu 2-3 jam sesudah makan. Oh, beda lagi ya, Kak? Iya, kalau 2-3 jam sesudah makan, otomatis pengelolaan makanan di lambung itu sudah kosong. Ya, itu gunanya fungsi obat di situ. Oke. Berarti masing-masing obat dengan cara penggunaannya Iya, masing-masing. benar. Kita tidak bisa menyamaratakan jenis-jenis Tidak obat bisa. dengan ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan metode selanjutnya yaitu C ya. C adalah simpan obat dengan benar. Betul. Silakan apoteker Fania jelaskan kepada kita, kepada Kaneo dan kepada sahabat dari podcast yang ada di rumah. Langsung saja, Kak. Oke, untuk metode yang ketiga itu simpan. Di sini simpan biasanya kan ada obat-obatan yang kita beli di apotek, terus kita bawa pulang, kita simpan di rumah untuk konsumsi pribadi sehari-hari seperti paracetamol. Ya. Nah, penggunanya itu kan pasti saat demam saja, otomatis kita harus menyimpannya. Nah, untuk penyimpanan obat-obat tersebut biasanya yang pertama tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Hindari tempat-tempat yang lembab, harus simpan di tempat yang kering. Kemudian untuk penyimpanannya juga itu harus hindari dari jangkauan anak-anak. Sama yang terakhir, untuk penyimpanan obat biasanya ya kebiasaan kita itu yang punya kendaraan simpannya tuh di mobil atau di motor. Iya. Nah, itu sebenarnya harus dihindari. Karena apa? Suhu di kendaraan kita itu kan tidak stabil. Nah, itu bisa membuat obat-obatan kita, sediaan obat-obatan kita itu berubah. Jadi bisa rusak,
bisa berubah warna Iya, atau betul. aromanya bisa berbeda. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kita harus pintar-pintar untuk mengecek lagi Kak sebelum Betul. minum, lihat di dalamnya Cek sudah lagi. berubah warna atau tidak. Betul sekali. Oke, kalau misalnya Kak, misalnya Iya. kayak kita yang biasanya di jalan tuh, terus taruh di mobil, taruhnya Iya. di jok motor. Iya. Kalau memang darurat, Tidak apa-apa. apakah ada seperti ciri-ciri perubahan seperti mungkin ada bercak-bercak begitu? Biasanya kalau terlalu lama ya Kak, Iya. obat-obatan yang disimpan terlalu lama di kendaraan itu pasti nanti akan berubah warnanya. Apa mungkin ada toleransi? Mungkin dia ada seperti apa begitu masih bisa dikonsumsi? Untuk itu tidak ada sih Kak, karena obat-obatan kalau yang sudah berubah warna, terus muncul Bercak, bintik-bintik, iya. itu tidak boleh lagi. Tidak boleh. Itu harus segera dibuang. Walaupun belum tanggal kadaluarsa Belum. ya. Iya betul. Oke, itu adalah salah satu teknik, beberapa teknik dari Kak Fania, apoteker kita tersayang yang Didi Dari, mengenai cara penyimpanan obat. Nah, terus kita mau tanya lagi nih Kak, mengenai penyimpanan tadi. Itu kan ada batas kadaluarsa. Iya. Biasanya kalau obat-obatan itu, kan biasanya kalau mama-mama ya, mama Kupang, atau mungkin bukan mama, nona-nona juga, Iya. malas mengecek tanggal kadaluarsa, atau setelah dibuka langsung dibuang, ternyata di sobek itu ada tanggal expire di belakang. Jadi bingung sudah, tanggal expire-nya itu kapan. Nah, kira-kira menurut kakak setelah kita mendapatkan obat dari apotek, dari rumah sakit atau klinik dan sebagainya, itu cara menghitung tanggal kadaluarsanya ada atau tidak? Oke, benar. Untuk tanggal kadaluarsa itu wajib ya untuk kita ketahui saat membeli obat. Jadi saat menerima obat langsung dilihat tanggal kadaluarsanya. Kalau memang tidak ada, tanyakan lagi kepada petugasnya. Ini tanggal kadaluarsanya kapan Kak? Terus untuk penggunaannya itu harus sampai kapan? Nah, biasanya itu tertera kalau di tanggal kadaluarsa. Dia bulan Juli 2024. Nah, berarti penggunaan obatnya itu bisa sampai akhir bulan. Bisa Akhir sampai bulan tanggal Juni. 31. Tanggal 31 Juli. Tetapi kalau di obatnya itu tertulis 11 Juli 2024. Nah, berarti obatnya itu hanya bisa digunakan sampai tanggal 11 Juli. Lewat dari itu harus segera dibuang dan tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Nih Kak, buat teman-teman yang di rumah, ini penting sekali untuk diketahui tentang tanggal expire. Iya, benar. Nah, kalau seperti dari kasusnya saya, yang kalau sudah disobek tanggal expire-nya, itu kira-kira bagaimana kalau kita sempat pergi ke rumah sakit untuk tanya? Biasanya kalau obat-obatan tablet itu dia sekitar kurang dari 1 tahun, tapi paling lama sih 2 tahun. Tapi itu kita lihat lagi kondisi obatnya. Biasanya kalau sudah mulai berubah warna lah, otomatis ini obatnya sudah mau mendekati expire, nanti dibuang saja. Tapi ada beberapa obat-obatan yang sudah dicampurkan seperti yang diracik, contohnya sirup-sirup antibiotik. Itu biasanya apoteker atau farmasi di fasilitas kesehatan memberikan label khusus dia atau keterangan khusus kalau obat-obatan ini karena sudah dicampur dengan air, penggunaannya itu 7-10 hari saja. Jadi antibiotik yang sudah dicampurkan dengan air, penyimpanannya itu hanya untuk 7-10 hari. Lewat dari itu harus dibuang. Nah, penyimpanan antibiotiknya itu tidak boleh juga di dalam kulkas. Intinya adalah tidak terkena sinar matahari, tidak kelembat. Kak, terus kalau yang obat-obatan kayak sirup, biasanya sirup untuk anak kecil, terus sirup batuk atau sirup untuk lambung, itu kita bisa taruh dalam kulkas. Itu salah atau benar? Sebenarnya itu salah Kak. Tidak boleh. Obat-obatan tertentu saja yang bisa disimpan dalam kulkas. Contohnya insulin pen, itu bisa disimpan dalam kulkas. Kemudian supositoria, permisi yang dimasukkan lewat dubur, itu memang penyimpanannya di kulkas. Tapi untuk obat-obatan sirup, tidak semua untuk obat-obatan sirup disimpan dalam kulkas. Ada beberapa, contohnya satu itu sirup Cranixia, itu penyimpanannya bisa dalam kulkas. Tetapi setelah beberapa hari itu yang seperti saya bilang tadi 7-10 hari itu obatnya tetap harus dibuang. Seperti itu kan ya. Oke Kak, sedikit lagi kita akan sampai kepada metode selanjutnya. Tapi saya mau bertanya sedikit dulu Kak. Ada isu-isu sekarang nih Kak. Mungkin ini di luar juga topik kita, tapi saya menerangkan beberapa isu mengenai obat. Katanya ibuprofen itu tidak bagus. Katanya ibuprofen itu tidak baik untuk ginjal. Apakah itu benar atau tidak? Karena kita orang yang awam ini mendengarkan gosip-gosip seperti itu. Jadi kita takut beli kayak dapat dari apotik, dapat dari rumah sakit kayak aduh ibuprofen tapi katanya begini-begini. Kira-kira itu mungkin Kak sebagai apoteker bisa meluruskan sedikit, mungkin ada sahabat-sahabat dari podcast di luar sana juga yang pemahamannya mungkin agak keliru seperti saya, bisa diluruskan oleh apoteker Fania. Oke, untuk setiap obat yang kita dapatkan itu pasti sudah diuji
diuji terlebih dahulu untuk Ya, kualitasnya, oke. terus untuk pencernaannya nanti di dalam saluran pencernaan kita. Mm-mm. Untuk ginjal sendiri dari ibuprofen itu tidak ada bahayanya. Mungkin ini lebih kayak yang cair Kak, Cair. yang sirup. Oh, sirup. Ya, sirup. Mungkin isunya itu dari media sosial. Iya, benar sekali. Hoax ya sepertinya Iya, ini ya. kalau untuk ibuprofen sirup sih tidak ada Hmm. efek samping ya untuk ginjal. Hmm. Karena kalau seandainya kita minum sudah sesuai dosis, sesuai Oke. aturan, ya sah-sah saja. Tidak ada efek samping untuk ginjal kita. Yang penting untuk meminum obat itu berarti harus dibarengi dengan minum air yang cukup, Iya. biar penyerapannya lebih baik. Seperti Oke. itu, Kak. Biasalah Kak, kalau hoax-hoax itu gampang menyebar apalagi lewat internet. Jadi pintar-pintar sebagai sahabat dari podcast di rumah, termasuk saya juga dan semua yang mungkin melihat video ini bisa diserap dengan baik informasi ini. Kalau ada isu-isu terkait obat-obatan, mungkin bisa langsung saja di komen di kolom komentar. Oke, lanjut lagi dengan metode selanjutnya, Siap. yaitu Bu. Buang. Apa itu Bu? Yaitu buang. Buang obat dengan benar. Kak Fani tolong jelaskan kepada kita cara membuang obat yang baik dan benar. Silakan Kak. Oke, untuk metode yang terakhir itu buang ya. Ya. Nah, di sini kan tidak semua obat yang kita akan simpan seterusnya. Otomatis kita lihat kalau seandainya sudah kadaluarsa, berarti harus dibuang. Nah, beberapa obat itu untuk cara buangnya itu tidak sembarang ya kan ya. Oke. Contohnya obat tablet dan kapsul. Itu untuk membuangnya itu berarti kita harus musnahkan dia dengan cara dihancurkan terlebih dahulu. Oh. Setelah dihancurkan baru bisa dibuang. Biar tidak disalahgunakan lagi. Benar. Kemudian untuk obat sirup atau suspensi. Nah, itu untuk cara pembuangannya atau cara pemusnahannya itu juga tidak sembarang. Yang pertama, kita encerkan atau kita larutkan terlebih dahulu dengan air. Setelah itu baru dibuang di saluran air. Kemudian kalau seandainya tidak dilarutkan dengan air atau diencerkan dengan air, bisa dicampurkan dengan pasir atau tanah. Setelah itu baru dibuang. Nah, untuk kemasannya, untuk botolnya itu tidak dibuang sembarang juga kan ya. Jadi dilepaskan dulu semua labelnya, etiketnya, itu dilepaskan. Setelah itu baru dihancurkan atau seperti dikoyak-koyak biar Oke. tidak digunakan lagi atau diangkat oleh anak-anak untuk disalahgunakan. Oke, agak ribet ya Kak Iya. ternyata cara membuangnya. Tidak sembarang Kak untuk membuang obat Oke. itu. Karena apa, di rumah itu kan pasti ada anak-anak yang tidak mengerti. Iya, Kak. iya. Jadi otomatis untuk membuangnya juga tidak sembarang. Kayaknya ini kurang edukasi nih dari dunia Betul kesehatan sekali. kepada kita Ya. para pasien-pasien karena sejak kecil kita tidak pernah mendengarkan ini, baru pertama kali saya dengar ini. Mungkin sahabat dari podcast di rumah juga baru pertama kali mendengarkan ini. Kebetulan sekali kita lagi bincang-bincang dengan Kak Fania, salah satu trik yang luar biasa ternyata harus dikoyak-koyak lagi ya Kak. Iya, biar tidak digunakan lagi atau dijadikan bahan mainan oleh anak-anak. Oke. Seperti itu kan. Biasanya kan takutnya disalahgunakan pikirnya Betul. permen. Iya. Untuk orang tua terkasih di rumah yang sudah mengetahui tentang ini dan punya anak kecil di rumah, mungkin bisa mendengarkan beberapa petua-petua dari Kak Fania mengenai cara membuang obat, dari cara mendapatkan penggunaan, penyimpanan hingga Membuang. cara membuang yang baik dan benar. Oke. Ternyata kita sudah cukup lama bersama-sama ya Kak. Ataukah ada hal lain mau disampaikan mungkin setelah ini ya? Kita akan segera menyelesaikan kebersamaan kita siang hari ini bersama kalian semuanya, sahabat dari podcast terkasih. Namun sebelum kita akan menyelesaikannya, kita mau dengar dulu nih beberapa kesan atau hal-hal yang mau penting Kak sampaikan kepada kita, sahabat dari podcast yang ada dimanapun mereka. Oke kan ya, terima kasih. Mungkin untuk closing ya, untuk Iya, penutupnya. closing Mungkin statement. seperti pesan sih, kalau seandainya sahabat setia dari fasilitas kesehatan mendapatkan obat-obatan, tanyalah sebanyak-banyaknya informasi yang ingin sahabat setia dapatkan. Tanya di mana? Tanyanya di bagian farmasi. Benar. Di situ ada apoteker, ada tenaga teknik kefarmasian. Sahabat setia bisa menanyakan semuanya. Baik dari cara meminumnya, cara mengkonsumsi, cara penyimpanan, atau 4 metode itu bisa langsung kok ditanyakan kepada apoteker atau tenaga teknik kefarmasian di fasilitas kesehatan yang sahabat setia dapatkan obatnya. Kemudian biasa nih Kak, ada satu slogan yang biasa kami apoteker gunakan. Apa tuh? Tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Asik. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Fania. Tanya obat, tanya apoteker. Sudah atau masih ada lagi? Sudah Kak. Cukup untuk Oke, hari ini. cukup untuk hari ini dan cukup untuk keceriaan kita. Tapi untuk teman-teman yang mungkin merasa terberkati dengan informasi kita pada siang hari ini mengenai dagu sibu, boleh like,
sebanyak-banyaknya. Boleh share ke semua orang yang kamu kenal dan komen juga. Mungkin kamu ingin meninggalkan cerita sedikit tentang pengalaman kamu minum obat, atau pengalaman kamu mendapatkan obat seperti apa, atau mungkin kamu pernah mendengarkan isu-isu tentang obat-obatan di luar sana yang hilir mudik. Boleh kamu komen-komen nanti di podcast kita di bawah sini. Oke? Dan buat teman-teman juga yang pengen kita membahas hal lain dari podcast kita hari ini dan kesempatan berikutnya, boleh langsung saja di komen biar kita bisa tahu apa nih yang jadi keinginan kalian semua, sahabat dari podcast. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di episode menariknya. Terima kasih banyak Kak Fania. Sama-sama Kak Neo. Dadah, see you.